Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi PPKN bab 5 yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah kasih kalian tugas mencari makna Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita next. Nah, kita langsung masuk ke subbab yang pertama ya, yang A, yaitu tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, tentunya pasti kalian sudah mencari tahu makna dari arti Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan, atau artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan negara kita tertulis pada kaki lambang negara, yaitu burung Garuda. Kalian bisa lihat di gambar yang Ibu tampilkan di PowerPoint ini ya. Di bawahnya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya, itu adalah semboyan negara kita. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami dan memaknainya. Selain Bhinneka Tunggal Ika, ada alat pemersatu bangsa yang lainnya juga nih. Nah, seperti yang Ibu tampilkan di sini, yang pertama itu adalah dasar negara kita. Dasar negara kita itu adalah Pancasila. Kemudian yang kedua itu adalah bendera kebangsaan kita ya, bendera merah putih. Dan yang ketiga itu adalah bahasa nasional kita, yaitu adalah bahasa Indonesia. Dan yang keempat itu adalah lambang negara kita, yaitu adalah burung Garuda. Dan yang kelima, lagu kebangsaan kita, yaitu adalah Indonesia Raya. Dan yang keenam, lagu-lagu perjuangan lainnya. Nah, keenam poin yang Ibu tampilkan di sini itu adalah alat-alat pemersatu bangsa, termasuk semboyan negara kita yang tadi ya, yang awal udah Ibu jelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Ya. Nah, sebenarnya apa penyebab konflik dan bagaimana solusinya? Ya, penyebab terjadinya konflik sebenarnya bisa beragam ya, mulai dari perbedaan visi misi, pendirian, sampai perbedaan kebudayaan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik ya, terlebih lagi konflik antar suku. Nah, Ibu juga yakin pasti kalian pernah dengar berita mengenai konflik antar suku ya, baik itu yang Ibu contohkan di sini ya, yang ada di Timika, Papua, ataupun daerah-daerah lainnya. Nah, lalu gimana nih caranya supaya tidak terjadi konflik? Yang pertama itu kita harus menumbuhkan sikap toleransi ya. Kemudian yang kedua itu harus menumbuhkan semangat nasionalisme, dan yang ketiga menumbuhkan sikap kerjasama ya. Kemudian yang keempat menumbuhkan sikap simpati dan empati. Kemudian yang terakhir menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaganya maka diperlukanlah integrasi nasional ya. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate. Artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Seperti itu. Nah, atau mungkin kalian bisa simpulkan ya, pengertian dari integrasi nasional itu adalah persatuan orang-orang dari wilayah yang berbeda. Nah, itu disebutnya integrasi nasional. Nah, salah satu upaya agar tidak timbulnya konflik
antar suku, wilayah ya, daerah. Itu salah satunya juga adalah dengan integrasi nasional ya, bergabungnya orang-orang dari wilayah yang berbeda gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor pendorong integrasi nasional. Nah, agar integrasi nasional itu bisa terjadi, biasanya apa saja sih yang menyebabkan hal itu? Nah, yang pertama itu adalah dari negara kitanya sendiri ya. Itu adalah ideologi dan semboyan negara kita. Sudah jelas ya, tadi di awal Ibu jelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita juga tahu bahwa negara kita itu adalah negara yang multikultural. Banyak budayanya, banyak sukunya, etnis, agama, kepercayaan ya, tetapi kita tinggal di satu wilayah yang sama, wilayah negara yang sama, yaitu Indonesia. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar bisa memaknai semboyan negara kita itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua itu rasa senasib seperjuangan ya, karena memiliki rasa dan nasib yang sama sehingga orang-orang yang ada di wilayah yang berbeda itu akan atau bisa untuk berintegrasi gitu, bersatu ya. Kemudian ada rasa keinginan untuk bersatu, untuk bergabung. Kemudian yang keempat itu ancaman dari luar. Nah, biasanya ancaman dari luarnya itu Ibu kasih contoh ya. Itu bisa jadi dari penjajahan ya, karena ada yang mengancam negara kita nih, ada negara yang mau menjajah. Nah, biasanya itu akan terjadi integrasi gitu, integrasi nasional. Bergabungnya orang-orang tadi yang berbeda-beda wilayah itu tadi untuk bersatu, seperti itu. Kemudian tadi rasa senasib sepenanggungan ya, karena penjajahan itu tadi udah Ibu contohkan ya. Kemudian bahasa Indonesia, karena bahasa nasional kita itu adalah bahasa Indonesia. Satu, meskipun banyak bahasa-bahasa di daerah lainnya ya, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa-bahasa lainnya, tapi tetap bahasa nasional kita itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian semangat persatuan. Contohnya itu pada saat Sumpah Pemuda ya, seperti pada saat Sumpah Pemuda ketika pada zaman dulu ya, negara kita dijajah, para pemuda itu bersatu, tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat kelas sosial ya, mereka semua bersatu karena mempunyai keinginan yang sama, yaitu tadi untuk memerdekakan Indonesia, sehingga terjadilah integrasi di antara mereka seperti itu. Kemudian pandangan hidup yang sama, dan yang terakhir adalah gotong royong, solidaritas, dan toleransi. Toleransi itu sangat penting ya, anak-anak, kalian bisa terapkan ini di lingkungan kalian keseharian ataupun di kelas ya, gitu. Kita harus saling menghargai antar sesama, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini terdapat gambar ya. Meskipun terlihat simpel, tapi gambar ini mempunyai makna yang luas ya, cukup mendalam ya. Oke, kita bisa lihat di sini ada gambar orang-orang yang melawan penjajah, seperti ada yang mengancam gitu ya. Jadi harus dilawan. Tapi kalian bisa lihat di sini ada orang yang membawa bambu runcing tanpa pakaian ya, seperti Rambo. Kemudian yang di belakangnya itu ada seperti masyarakat ya, membawa Membawa pistol ya, senjata ya, itu pakai senjata, memakai baju sederhana, kemudian di belakangnya tentara, pinggirnya tentara. Mereka kan tidak memandang golongan ya, tidak memandang kamu udah masyarakat biasa, saya tentara gitu. Ya udah, kalau yang masyarakat biasa mah di rumah aja
gak usah ikut perang, gak kayak gitu kan. Tapi di sini mereka mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang sama untuk melawan penjajah, sehingga terintegrasilah mereka gitu, maka disebutlah integrasi nasional. Nah, contohnya seperti itu ya, kayak gitu. Nah, ini ada quotes, tak akan ada kemerdekaan tanpa integrasi, gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian ini ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Nah, jadi kalau ini tidak bisa menghargai satu sama lain gitu ya. Jadi kayak, oh ya udah, saya mah orang Sunda, dan orang Sunda mah begini-begini, tidak bisa bergabung dengan orang Jawa karena orang Jawa mah begitu-begitu. Nah, itulah yang menjadi penghambat integrasi nasional. Dari situ bisa timbul konflik atau perpecahan ya, baik antar suku Sunda dan Jawa tersebut yang tadi Ibu contohkan ya, karena itu tadi kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Nah, ini berarti tidak peduli ya, memiliki sifat apatis atau tidak peduli gitu terhadap yang mengancam dirinya gitu ya. Kemudian yang keempat itu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, jadi ini adanya merasa ketidakadilan ya kalau ini kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ternyata tadi sudah selesai ya. Gitu, tadi sudah di slide terakhir. Mudah-mudahan kalian bisa menerap ya, menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Tetap ya, sikap toleransi dan saling menghargai itu sangat penting diterapkan di masyarakat gitu. Karena ketika kita sudah bisa menghargai orang lain, maka tentu kita juga akan dihargai gitu. Seperti itu ya. Jadi toleransi dan sikap saling menghargai itu sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Silakan kalian catat hal-hal yang penting dari pemaparan Ibu tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.